Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Putri Pradini dari Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika bahasa Indonesia dan sastra. Apa saja sih yang ada dalam problematika bahasa Indonesia dan sastra itu? Yuk mari kita simak bersama-sama. Ada 4 problematika pendidikan. Yang pertama, pendapat problematika bahasa Indonesia. Yang kedua, apa itu problematika sastra Indonesia? Yang ketiga, faktor pemicu terjadinya problematika dalam lingkup pendidikan. Yang keempat, problematika terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia jenjang SMP dan SMA. Selanjutnya, apa itu problematika bahasa Indonesia? Problematika bahasa Indonesia melibatkan berbagai isu kompleks, termasuk perubahan bahasa, keberagaman dialek, pengaruh bahasa daerah, dan masalah kecenderungan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Nah, yang kedua, apa itu problematika sastra Indonesia? Problematika sastra Indonesia meliputi berbagai aspek, seperti tentang dalam memperkenalkan karya sastra Indonesia ke pasar global, mempertahankan keberagaman genre sastra, dan menghadapi perubahan tren dan preferensi pembacanya. Yang ketiga, faktor pemicu terjadinya problematika dalam lingkup pendidikan. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya problematika dalam lingkup pendidikan. Yang pertama, kurangnya dana. Yang kedua, kualitas pendidikan rendah. Yang ketiga, ketidaksetaraan dalam akses. Yang keempat, kurangnya dukungan sistem. Yang kelima, kurangnya keterlibatan orang tua. Nah, yang terakhir, problematika terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia jenjang SMP atau SMA. Ada bagan materi, bagan persiapan, bagan harapan, bagan kendala, dan yang terakhir bagan hasil. A. Bagian materi. Materi dalam puisi meliputi tema, gaya bahasa, struktur, imajinasi, emosi, dan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Ini menyangkut penggunaan kata-kata ritme, rima, metafora, simbol, dan banyak elemen-elemen lainnya untuk menciptakan pengalaman sastra yang kaya dalam bagi pembacanya. B. Bagian persiapan. Yang pertama, pemilihan tema. 2. Pemilihan gaya bahasa dan struktur. 3. Penentuan suasana. 4. Pemilihan kata-kata. 5. Ritme dan aliran. 6. Revisi dan penyuntingan. 7. Penyampaian pesan. Yang terakhir, keselarasan dengan gaya puisi. C. Bagian harapan. Harapan dalam puisi bisa menjadi tema yang sangat kuat dan mendalam. Puisi tentang harapan seringkali mencoba mengeksplorasi aspirasi, impian, optimisme, atau ketidakpastian tentang masa depan. Dalam puisi semacam ini, penyair bisa menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan yang kuat untuk menyampaikan pesan. D. Bagan kendala. Kendala dalam puisi meliputi keterbatasan kata, pemilihan kata yang tepat, rima dan ritme, pembangunan struktur kreatif, ungkapan emosi autentik, interpretasi yang beragam, serta kritik dan penolakan. Yang terakhir, E. Bagian hasil. Dalam puisi menyangkut keterbatasan kata, pemilihan kata yang tepat,
rima dan ritme, pembangunan struktur kreatif, ungkapan emosi autentik, interpretasi yang beragam, dan kritik serta penolakan. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat.